Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya. Di video kali ini saya ingin berbagi rutinitas di pagi hari. Jadi ini kita langsung aja buat sarapan, sekalian bekal untuk anak saya bawa ke sekolah ya teman-teman. Nah ini dia, jadi di sini dia minta mie goreng. Sebenarnya saya tidak mengizinkan, cuman kasihan juga, katanya sudah bosan dengan roti. Jadi ini dia minta untuk masak mie goreng ya teman-teman. Nah itu dia sudah menunggu. Jadi anak saya ini paling suka dengan namanya mie. Sekalipun dia sudah kenyang, dia akan tetap minta ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan telur mata sapi supaya sekalian dia sarapan pagi ya teman-teman. Nah ini dia, kita masak dulu telurnya, jangan lupa tambahkan garam teman-teman. Nah ini dia sudah pakai seragam sekolah, dan di sini dia sama papanya ya untuk pakai pakaian sampai sepatu, sampai yang antar sekolah itu papanya. Nah di sini papanya itu masuk sore ya teman-teman, jadi bisa untuk mengantar dia ke sekolah, sekalian membantu saya di pagi hari yang super padat dan sibuk ini teman-teman. Di sini saya mau siapkan bekalnya. Nah ini dia bekalnya. Jadi untuk telurnya itu sudah saya potong-potong karena itu request dari anak saya. Katanya, "Mah, tolong telurnya tolong dipotong-potong aja ya." Nah itu dia, mie-nya saya bagi dua ya teman-teman, karena kan kalau makan mie terlalu banyak itu tidak baik. Jadi saya bagi dua. Seperti biasa saya selalu menyiapkan sendok dan garpu. Karena kan ini lagi masa pandemi, jadi kita itu harus tetap menjaga. Nah ini dia bekalnya. Jadi untuk bekalnya sendiri itu biasanya saya pisah seperti ini ya teman-teman. Takutnya aja kalau airnya itu sampai tumpah, kalau kena buku kan kasihan. Jadi saya pisah aja teman-teman. Jadi kalau sampai airnya itu tidak tertutup rapat, otomatis kan dia akan tumpah di tempat makan ini aja. Di sini anak saya berangkat sekolah tidak saya rekam ya teman-teman, dikarenakan saya itu langsung mengurus si bayi. Nah ini selesai saya menyusui si bayi, lanjut saya langsung untuk masak teman-teman, untuk makan siang. Di sini saya mau masak dua menu simple. Saya mau masak ayam kecap seperti biasa. Di sini bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, terus saya blender pakai air. Nah di sini karena saya pakai air, jadi untuk bawang putihnya ini atau bumbunya sendiri saya masak dulu seperti ini teman-teman. Nanti kalau dia sudah kering atau airnya sudah nggak ada, menyusut seperti itu, baru kita tambahkan minyak. Nah ini dia minyaknya. Di sini minyaknya saya tambahkan agak banyak ya teman-teman, karena ini kan bawang putih. Kalau kita pakai minyak sedikit itu kayaknya kurang gimana gitu ya menurut saya. Nah ini dia bawang putihnya, tinggal kita oseng-oseng sampai dia itu harum. Jadi untuk bawang putihnya sendiri ini kita harus sering-sering aduk ya teman-teman. Kita tunggu sampai bawang putihnya ini agak kecoklatan, terus sudah harum. Nah itu tandanya sudah masak teman-teman. Di sini saya tidak memakai lada teman-teman, karena seperti biasanya anak saya itu ikut makan. Kalau saya tambahkan lada sedikit saja, anak saya itu kayaknya dia tahu gitu loh teman-teman. Nah ini dia bawang putihnya sudah mulai agak kecoklatan. Nah di sini bawang putihnya sudah kelihatan karena teman-teman agak gosong sedikit. Jadi saya tambahkan air sedikit teman-teman. Itu tujuannya supaya bawang putih yang sudah mulai gosong itu seperti itu bisa lembek ya teman-teman, dan kita bisa aduk merata seperti ini. Oke, ini bawang putihnya sudah siap dan saatnya kita masukkan si ayam. Nah ini dia ayamnya. Ayamnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan seperti biasa saya itu kalau masak ayam kecap tidak digoreng dulu teman-teman. Jadi langsung dimasukkan seperti ini. Tapi kita harus masak itu betul-betul ayamnya itu empuk banget teman-teman. Jadi dia sudah matang dan tidak ada bakteri tentunya.
Nah, di sini seperti biasanya saya akan mengaduk dulu ayamnya sampai tercampur seperti ini, terus ayamnya itu agak berubah gitu loh teman-teman. Jadi merah-merahnya itu berubah sampai kayak kepucat-pucatan gimana gitu ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, barulah kita tambahkan air. Di sini airnya saya masukkan agak banyak teman-teman, supaya dia itu terendam ya, jadi masaknya itu merata seperti itu. Untuk bumbu-bumbunya seperti kecap, garam, dan kawan-kawannya itu belum saya masukkan ya teman-teman. Kita tunggu sampai si ayam ini betul-betul sudah empuk banget, baru deh kita taruh. Nah, ini dia, kita tutup biar dia lebih cepat lagi. Dan bim salabim, dia sudah matang teman-teman. Bukan saya bim salabim beneran ya, ini saya skip teman-teman, jadi biar cepat. Nah, itu dia, jadi ayamnya itu tunggu sampai dia empuk, terus sudah menyusut airnya, baru kita tambahkan garam dan juga micin. Seperti biasa saya itu masak tidak memakai gula, jadi hanya garam, micin dikit, dan juga kecap ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan air sedikit karena request dari suami saya, katanya ayamnya tolong dong dikasih agak kuah, ada kuah-kuahnya gitu. Jadi makannya itu agak enak bilangnya. Cuman kan kalau saya sendiri yang masak, saya tidak pernah menambahkan air. Jadi saya mau itu ayamnya itu betul-betul menjadi semacam ada karamel gitu loh teman-teman. Disitulah sensasinya sebenarnya. Cuman kita ikuti saja request dari si Pak suami. Oke, ini dia ayam kecapnya sudah matang. Nah, ini dia maksud saya teman-teman, karamel seperti ini. Tapi itu ada air-airnya sedikit kan teman-teman, jadi bisa dicampurkan di nasi gitu. Oke, ini ayamnya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut untuk memotong sayur-sayuran. Jadi kalau teman-teman menonton video saya sebelumnya, ini dia sayur-sayurannya. Ini saya potong di pagi hari. Nah, di sini saya potong sayurnya itu sudah agak mau siang gitu loh teman-teman. Nah, kita potong-potong dulu. Di sini yang masak sudah bukan saya teman-teman, tapi suami saya. Nah, ini dia, kita bisa lihat kan itu tangannya itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena suami saya itu dia itu kalau masak pakai tangan kiri ya teman-teman. Dia lebih dominan dengan tangan kiri. Nah, untuk masak-masak seperti ini, capcay atau menggunakan bumbu-bumbu yang sudah agak ribet, saya itu tidak bisa teman-teman. Jadi itu saya alihkan ke Pak suami, karena dia itu paling jago dengan masak-masakan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia pertama ayamnya kita goreng. Nah, kita sisihkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman kalau di sini agak berisik karena saya dubbing ini di luar ya teman-teman, di ruang tamu. Karena anak saya masih tidur dan juga suami saya, jadi saya dubbingnya di ruang tamu. Di sini kita lihat aja teman-teman, di sini sudah masukkan bawang putih. Jadi bawang putih ini digeprek. Di sini saya hanya sebagai kameramen teman-teman. Dan yang masak ini masih si Pak suami tentunya. Ini dia wortelnya sudah dimasukkan, diaduk-aduk katanya sampai tercampur seperti itu. Nah, jadi kalau masakan-masakan ribet itu saya tidak bisa teman-teman. Apalagi kalau sudah menggunakan saus-sausan. Saya itu paling tidak bisa. Tapi kalau masakan Manado, saya masih bisa teman-teman. Karena kan masakan Manado itu tidak ribet seperti ini ya teman-teman. Kita semua bisa memasak seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengajak suami saya, gimana kalau kita jualan saja? Karena kan dia kalau masak-masakan seperti ini, seafood-seafoodan itu dia sangat jago teman-teman. Nah, jadi singkat cerita ya teman-teman, saya mau cerita sedikit. Suami saya itu dia pernah sekolah jurusan apa ya namanya ya, masak-masak gitu loh, apa ya, koki lah begitu teman-teman. Nah, di situ dia sudah ada sertifikatnya, tapi tidak digunakan teman-teman. Nah, disinilah dia gunakan di rumah saja katanya untuk masak buat anak dan istrinya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah ditambahkan semua. Kita ikuti aja ya teman-teman, karena saya tidak tahu apa tadi yang dimasukkan sama dia. Jadi saya itu hanya melihat ada saus tiram, saus apa lagi ya? Saya lupa teman-teman. Nanti saya tulis di DM
Nanti saya cantumkan aja ya teman-teman, karena saya itu betul-betul tidak tahu apa yang sudah dimasukkan ke dalam bumbu-bumbunya teman-teman. Nah, di sini sudah dimasukkan batang bawang. Jadi untuk potong-potongan itu saya yang motong sendiri teman-teman. Jadi dia tinggal masak. Seperti ini kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 bahan, yaitu sawi dan juga wortel teman-teman. Karena di kulkas saya itu tinggal sawi. Nah, jadi kita pakai saja. Di sini itu ditambah campuran tepung begitu ya teman-teman, ditambah air. Terus dimasukkan, tujuannya supaya kuahnya itu agak mengental teman-teman. Nah, untuk tepungnya sendiri suami saya hanya menggunakan tepung terigu biasa gitu loh teman-teman. Oke, ini dia, kita tinggal cek rasa. Ini saya tidak memakai udang sosis karena di kulkas saya itu betul-betul kosong. Terus saya itu jarang banget untuk beli udang. Nah, ini karena saya itu pengen makan sayur capcay. Akhirnya saya pakai yang ada di kulkas saja seadanya ya teman-teman. Nah, ini dia menu simple dengan 2 bahan tapi enak tentunya teman-teman. Jadi ini diaduk-aduk terus. Katanya diaduk-aduk aja terus supaya sawinya itu matang dan dia tidak gosong gitu loh teman-teman. Nah, di sini suami saya tambahkan air juga sedikit lagi. Karena itu sudah sangat kental teman-teman, bisa kita lihat. Nah, ini dia sudah matang. Mohon maaf teman-teman kalau suami saya itu tidak memakai baju. Katanya itu kalau pakai baju terlalu panas teman-teman. Tapi memang benar loh teman-teman, di daerah saya itu apalagi siang-siang kayak gini itu sangat panas teman-teman. Oke, itu capcaynya sudah matang. Di sini lanjut kita tunggu lombok teman-teman. Di sini lanjut kita buat sambal terasi teman-teman. Dia sambal terasinya. Jadi di sini untuk bumbunya hanya memakai garam, micin dikit dan juga terasi tentunya teman-teman. Oke teman-teman, di sini akhirnya sudah matang. Ini dia menu kita di siang hari. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.